Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk pertemuan kali ini saya akan menceritakan bagaimana saja perkembangan diri dari perkembangan masa ke masa guna memenuhi penugasan psikologi perkembangan anak yang berbentuk video lifespan. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita akan bahas. Yang pertama, mari berkenalan. Oh iya, saya Yunda Usman, kini bertempat di Samata, Goa. Saya lahir di Samata, Makassar, 15 Agustus 2004. Saat ini masih berusia 18 tahun 2022. Lihat fitur samping dengan kakakku yang lucu bukan? Iya, saya tahu. Selanjutnya mari kita mengenal orang tua saya tercinta. Di samping kiri ada ibu saya yang amat cantik dan ayah saya yang amat ganteng ini. Mereka merawat saya dengan penuh kasih sayang, memenuhi segala kebutuhan yang anak-anaknya perlukan. Langsung saja kita masuk pada materi, yaitu periode kehamilan dan kelahiran. Selama periode kehamilan hingga melahirkan, kata ayah saya saat ibu hamil sangat mengkhawatirkan dengan berat badan yang ikut menurun. Bahkan saat itu ibu saya belum bisa makan makanan padat selama seminggu pasca kelahiran. Dan pada akhirnya di bulan Agustus 2004 lahirlah anak yang bernama Yunda Usman dengan berat badan yang lumayan kecil dengan 1,8 kg dan tinggi badan 30 cm. Masuk pada periode bayi, di mana foto ini samping kita lihat saat itu saya masih belum berusia genap setahun. Menurut ibu saya adalah anak yang aktif, sedikit cengeng dan suka dengan makanan dan juga permainan. Masa ini saya sudah mulai merangkak di usia 7 atau 8 bulan. Bulan ke-9 sudah mulai pandai berjalan dengan kemampuan berbahasa untuk mengucapkan beberapa kata seperti mama dan papa. Berada di usia 1,5 tahun sudah lancar untuk berjalan dan pertumbuhan tubuh sudah mulai berisi. Pada masa bayi, menurut psikologi perkembangan anak, anak-anak mengalami perkembangan dalam 3 tahap. Yang pertama, masa bayi usia 0 sampai 6 tahun. Masa ini anak mengenal dunia langsung, diantaranya baik sangat ingin mengetahui hal-hal yang ingin terjadi di sekitarnya, meskipun dia belum memahami alasannya mengapa mereka menyentuh segala sesuatu yang mereka belum lihat atau menyerap kata-kata mereka sendiri. Menurut Bowley, dengan teori kedekatan ada 4 tahap perkembangan anak pada usia dini, di mana tahap ini saya ada di fase ketiga, kedekatan yang intens dan pencarian, kedekatan yang aktif usia 6 sampai 3 tahun, 6 bulan sampai dengan 3 tahun. Fase ini bayi selalu menangis saat ditinggal ibunya, menunjukkan rasa cemas saat berpisah, baik akan menangis jika ditinggalkan dan akan tersenyum jika ibunya kembali. Dan perkembangan tugas saya pun sudah terjalani pula, seperti belajar makanan padat, berjalan, berbicara, dan lain sebagainya. Masuk pada periode anak-anak awal. Bisa dilihat di foto di samping berbaju ungu sedang bermain kelinci. Masa di mana anak-anak senang bermain. Di sini juga masih butuh beradaptasi untuk mengenali orang-orang di sekitar. Ketangkasan fisik, belajar membaca dan menulis, belajar bergaul dengan sebaya. Anak-anak awal atau early childhood pada usia 2-6 tahun, sebagaimana disebutkan oleh Harlow, bahwa masa anak-anak awal merupakan problem age, masa di mana orang tua akan dihadapkan pada karakter-karakter anak yang membangkang dan adanya egosentris. Kedua adalah masa keemasan, masa di mana segala potensi anak berkembang dengan pesat. Masa anak-anak awal, masa ialah prasekolah. Masa anak-anak awal merupakan masa yang unik. Secara garis besar, 3 domain yang dapat dijadikan acuan dalam melihat perkembangan masa anak-anak awal, yakni fisik, kognitif, dan sosial emosional. Secara fisik, anak-anak masa awal mengalami perkembangan yang lebih lambat di usia bayi. Dalam hal ini struktur tubuh, tinggi, dan berat badan. Namun pada masa awal ini anak telah berkembang dan mampu
memasukkan pada kelompok pra-operasional, yakni di mana anak telah memiliki kemampuan menggunakan simbol-simbol dalam melihat realitas lingkungannya. Hanya saja proses berpikirnya belum sistematis dan logis. Adapun secara sosial emosional, anak-anak telah mampu mengekspresikan emosinya, seperti tertawa, marah, maupun sedih. Mampu menampilkan konsep diri, mulai bermain dengan teman-teman di sekitar, serta mampu memahami perbedaan gender secara umum. Masuk pada anak-anak lahir, yang dimana sekitar 6-12 tahun, usia masih duduk di bangku sekolah dasar. Dapat kita lihat foto di samping sebelah kiri, saat itu masih pada usia sekitar 12 tahun, yakni kelas 5 sekolah dasar. Foto kedua duduk di bangku SMP. Masa ini saya sangat suka tampil di depan umum, aktif dalam bermain, rajin belajar, pemikiran yang menuju kematangan. Dengan peringkat yang memuaskan, juga selalu masuk di sekolah unggulan. Usia ini termasuk periode intelektual dan middle childhood, yaitu usia 6 hingga 12 tahun disebut masa sekolah. Tahun-tahun sekolah ditandai dengan kemajuan dalam bidang atletik, proses berpikir logis, keterampilan literasi dasar, pemahaman diri, moralitas, persahabatan, dan keanggotaan kelompok sebaya. Usia di mana saya masih sangat merasakan kesenangan, banyak keseruan di dalamnya, menjadi seorang anak-anak yang aktif, kreatif, dan percaya diri, serta sangat senang berinteraksi dengan teman sebaya. Adapun perkembangan fisik, pertumbuhan otak secara cepat terjadi pada usia 10 hingga 13 tahun, 14-17 tahun, di mana letak wanita meningkat setahun lebih cepat daripada laki-laki, yaitu pada 11 tahun dan anak laki-laki 15 tahun. Perubahan kognisi mulai dari 12 tahun, proses pertumbuhan otak telah mencapai kesempurnaan, yaitu saraf dan proses informasi secara cepat, dan telah terjadi reorganisasi lingkungan saraf atau lobe frontal yang berfungsi sebagai kegiatan kognitif. Kemampuan merumuskan perencanaan strategis atau mengambil keputusan. Lobe frontal terus berkembang hingga usia 20 tahun yang sangat berpengaruh pada kemampuan intelektual remaja. Perkembangan sosial remaja atau social cognition, kemampuan untuk memahami orang lain sebagai individu yang unik, baik menyangkut sifat-sifat, nilai-nilai, maupun perasaan yang mendorong remaja menjalin hubungan sosial yang lebih akrab dengan mereka, terutama teman sebayanya. Masa remaja ini banyak sekali pemikiran seorang anak tercipta, mulai dari impian, harapan, dan cita-cita saya. Di usia ini saya telah banyak menggapai prestasi di sekolah dengan peringkat yang sangat memuaskan. Dan semua itu bermula pada sekolah dasar dan terbawa hingga saat ini. Masuk pada usia remaja ini dengan berkuliah di Universitas Negeri Makassar, jurusan psikologi, SNMPTN. Adapun cita-cita yang didambakan menjadi seorang tentara wanita. Adapun ciri-ciri masa remaja ini diantaranya pubertas mengarah ke tubuh manusia yang berukuran dewasa dan kematangan seksualnya. Pemikiran menjadi abstrak dan idealis, dan prestasi sekolah semakin serius. Remaja menjadi fokus pada mendefinisikan nilai dan tujuan pribadi dan membangun otonom dalam keluarga. Baik, dengan semua yang telah dipaparkan tersebut, kesimpulan yang dapat kita ambil adalah perkembangan didefinisikan sebagai proses di mana si kecil mengalami perubahan seiring berjalannya waktu. Fase yang artinya penerapan atau pembabakan rentang perjalanan kehidupan individu yang diwarnai ciri-ciri khusus pada pola-pola tingkah laku tertentu. Bisa dikatakan perkembangan mengacu pada urutan perubahan fisik, bahasa, emosi, dan pemikiran yang terjadi pada anak sejak lahir hingga awal masa dewasa, yang dimana ditandai dengan berhentinya pertumbuhan fisik pada manusia, organ-organ tubuh yang juga mengalami peningkatan, kemampuan serta kematangannya. Tugas-tugas perkembangan pun telah berjalan dengan baik. Oleh karena itu, sekian penjelasan perkembangan anak atas nama Yunita Usman dengan NIM 2207015
Psikologi kelas M tahun 2022. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua dengan menyimak dan memahami yang telah dipaparkan sebelumnya. Tak lupa saya ucapkan terima kasih kepada dosen pengampu Ibu Rohma Rifani, SPC MSI Psikolog, dan Ibu Tri Sugiarti, SPC MPD. Saya ucapkan terima kasih lagi, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.